Tips menulis kerangka atau landasan teoritis. Setiap karya tulis ilmiah, tidak terkecuali skripsi, harus memiliki kerangka dan landasan sebagai pijakan yang menguatkan dan mendasari suatu penelitian. Salah satu landasan atau kerangka tersebut adalah landasan teoritis. Landasan teoritis memuat serangkaian teori yang menunjang ketajaman suatu skripsi. Teori-teori inilah yang nantinya menjadi pisau bedah untuk menganalisis objek kajian yang kita teliti. Pertama, landasan teoritis harus memuat nama teori, tokoh yang menggagas, sejarah perkembangan teori tersebut, dan konsep-konsep penting. Dalam mengutipnya, sobat menulisnya seperti berikut. Buka kurung, Krida Laksana, tahun 1999, halaman 56, tutup kurung. Buka kurung, Alwi dan kawan-kawan, tahun 2008, 121, tutup kurung. Menurut HR, buka kurung, 2014, 63, buka kurung, Kedua, teori yang kita gunakan harus terbarui. Paling tidak, kita harus gunakan teori yang tidak lebih dari 10 tahun. Ketiga, teori yang kita gunakan bukan hanya sekumpulan kalimat yang nantinya hanya ditempel-tempelkan saja dengan objek kajian kita, melainkan kita juga harus paham dan yakin akan kesesuaiannya dengan analisis kita. Keempat, setelah kita paham betul teori yang akan kita gunakan, kita perlu mengasumsikannya menjadi serangkaian konsep. Kelima, dalam mengutip teori, disarankan sobat harus memparafrasekan atau menggunakan bahasa sendiri sehingga bisa mengurangi tingkat plagiarisme sobat nantinya. Parafrase maksudnya adalah mengganti kata atau kalimat dalam teori yang asli dengan bahasa sendiri. Contoh, bahasa asli. Menurut Alwi dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 42, pengacuan atau referensi adalah hubungan antara satuan dan mewujud berupa benda atau hal yang terdapat di dunia yang diacu oleh suatu bahasa itu. Parafrase. Pengacuan atau referensi adalah hubungan antara satuan dan wujud bahasa, baik berupa benda maupun sesuatu hal yang diacu oleh satuan bahasa tersebut dalam suatu dunia. Alwi dan kawan-kawan, tahun 2017, halaman 42. Bahasa asli. Menurut Kencono, dalam Yuwono tahun 2007, halaman 144, morfologi mengenal unsur dasar atau satuan terkecil dalam wilayah pengamatannya. Satuan gramatikal yang terkecil itu disebut morfem. Sebagai satuan gramatikal, morfem tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengandung makna. Kata terkecil itu menyiratkan adanya satuan-satuan gramatikal yang lebih besar daripada morfem. Dalam ilmu bahasa, dikenal satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan demikian, morfem menjadi bagian pembentuk atau konstituen satuan-satuan gramatikal yang lebih besar itu. Parafrase. Dalam morfologi, dikenal istilah morfem, yaitu unsur dasar atau satuan terkecil dalam tataran gramatikal. Sebagai satuan gramatikal, morfem tidak dapat dipecah kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang masing-masing mempunyai makna. Sebagai satuan terkecil, morfem dapat membentuk dan mengonstituenkan satuan-satuan gramatikal yang lebih besar, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kencono dalam Yuwono, tahun 2007, halaman 144. Keenam, tulislah teori, mulai dari teori yang umum hingga teori yang khusus. Sip, itu dia sobat, tips untuk kamu yang sedang bingung menulis landasan atau kerangka teori. Jangan lupa bersyukur dan menikmati prosesnya ya. Sehat-sehat sobat!